يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah Bunda, ayat 10 sampai 13 nanti harus jadi ayat yang dicinta sama kita semuanya. Ayat yang kalau dibaca dinikmati, dipeluk, dirindu, dan nggak semua orang tahu ada informasi bagus dan mahal ini. Jadi wasiat usbok buat diri pribadi dan kita semuanya ya Bunda, nanti ayat 10 sampai ayat 13 jagain, amalkan, lindungi, kasih tahu sama orang-orang terdekat. Ini adalah amalan mahal. Kalau dari seorang ulama yang berilmu, soleh, bertakwa, waliullah, kalau mereka nyebut ijazah, saya ijazahin ya amalan. Oh semuanya pada berebut. Ini yang ngasih tahu ijazah amalannya adalah Allah langsung. Enggak semua orang dikasih tahu. Jadi amalan ini mahal, mahal ya Bunda. Dan ayat 10 sampai 13 terlalu mahal dan dibeli sama Allah juga dengan harga yang mahal. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau nggak aku beritahu kepada kalian sebuah proyek, sebuah bisnis, perniagaan, sebuah proposal yang kalian bisa selamat dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli. Kalian hanya beriman pada Allah dan Rasulnya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik, lebih utama bagi kalian kalau saja kalian tahu. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua kesalahan dan dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke surga-surga yang banyak yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, dan istana-istana yang indah, megah, yang tidak pernah terbayang oleh kalian. Fi jannati adn, di surga Eden. Zalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang agung besar. Wa ukhra tuhibbunaha, enggak cuma itu. Ada lagi, kalian pasti bakal senang banget. Hadiah yang Allah kasih. Nasrum minallah. Allah tolong terus kalian. Kemenangan dengan demi kemenangan. Allah tolongin semua urusan kalian. Wa fathun qarib, dan penaklukan-penaklukan daerah-daerah yang belum pernah kalian taklukkan. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira, kasih tahu kepada orang-orang beriman. Ini dahsyat sekali. Hanya melakukan amal sederhana, tapi Masya Allah, nggak berhenti-berhenti hadiah dari Allah. Dan ayah bunda nanti jagain tuh ya, ayat 10 sampai 13.
dengan mengamalkan amal sederhana tapi dahsyat banget Allah Subhanahu wa taala balas. Sekarang kita bahas ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Yang pertama ya Bunda, Gus Bob mau bicara tentang konsep bisnis, dagang, konsep perniagaan. Ayah Bunda, dalam konsep bisnis konvensional, kunci bisnis itu yang sukses cuma dua. Apa tuh Bob? Yang pertama itu adalah informasi, yang kedua adalah koneksi. Bukan perkara kalian pinter dagang. Banyak yang pinter dagang tapi duitnya nggak banyak. Bukan perkara profesionalisme. Banyak yang profesional tapi nggak sukses banget, nggak jadi konglomerat. Bisnis itu cuma dua tuh. Ayo Bunda, pegang nih kalimat usbop. Informasi sama koneksi doang. Makanya tuh kalau ada informasi, nah, ikutan denger. Kalau ada bisnis. Karena di Indonesia ada uang denger. Denger aja dapat uang. Dan informasi itu. Jadi informasi bisnis biasanya, nah itu dikit orang nggak boleh tahu, nggak bakal dikasih tahu. Makanya banyak yang karena terlalu mahal informasi itu, apalagi yang sudah sampai T gitu. Kalau dulu masih M aja kaget-kaget, kita sekarang sudah ngomongnya bisnisnya T. Wah, udah mahal informasinya. Maka banyak yang mengklaim ini informasi A1, padahal A1000 dia, Pak. Jadi informasi itu mahal dalam bisnis, ayah bunda. Yang kedua, koneksi. Kenapa yang kaya dia doang? Ya katanya memang nggak bakal dibagi. Yang kaya di Indonesia, yang kaya di dunia, ya dia doang udah. Nggak bakal dibagi. Maka dengan informasi dan koneksi itu, orang tambah kaya dalam bisnis. Ada yang pengen mau muncul jadi saingan mereka karena koneksi mereka kuat. Kalau kita nyebutnya adalah apa namanya elit global. Kita nyebutnya sebagai lobby Zionis. Maka ada yang muncul pukul. Itu koneksi mereka. Maka ini logika bisnis. Cuma dua. Informasi dan koneksi. Ayah bunda, bisnis yang lagi ngetop di Indonesia namanya MBG. Katanya 7 bulan aja bisa BEP. Tapi bagi yang nggak punya informasi dan koneksi nggak bisa tuh. Buka dapur MBG. Katanya, Usbul juga ditawarin berkali-kali juga. Belum sih, belum yakin. Jadi bahkan ada orang yang sudah punya puluhan. Ada juga kayak yang katanya ratusan dapur MBG. Dan Masya Allah, nah orang ngantri pengen buka dapur MBG, pengen ikut bisnis ini. Tapi kalau nggak dapat informasinya, nggak ketemu koneksinya, nggak dapat. Nah, apa kita lagi belajar Quran pagi-pagi ngomongin bisnis ini, Sob? Nah, karena ini logika yang Allah kasih. Ala tijaroh. Allah pengen ngasih bisnis. Sama. Kalau mereka bisnis itu dengan dua logika itu, Allah juga pakai itu. Pakai apa? Informasi. Dikasih tahu. Hal adulukum. Mau nggak? Nih, ada proyek dahsyat ketahu. Ada informasi. Yang kedua, koneksi. Kalau mereka cuma dibagi di kalangan mereka, Allah juga bakal kalangan internal buat keluarga Allah. Siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang lain gak bakal dikasih. Maka dua logika bisnis ini dipakai benar sama Allah. Informasinya yang amat mahal. Dan koneksinya. Hanya orang-orang terbaik yang boleh dapatkan proyek mahal. Proyek yang akan menyelamatkan dari asap dan pedih. Proyek yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang indah. Proyek yang akan mendapatkan aliran sungai-sungai yang
mengalir deras, tidak pernah surut. Proyek, macam-macam. Ditawarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, orang-orang beriman, ini ada proyek dahsyat dunia akhirat. Maka ini logika bisnis yang Allah kasih. Tidak semua orang dikasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dan yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Kalau ayah bunda baca surat Al-Hujurat ayat belasan. Innamal mu'minun. Orang-orang beriman alladzina amanu billah wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang sungguh yakin pada Allah dan Rasul. Malam yartabu, dan mereka nggak ada ragu-ragu. Nggak ada ragu-ragu kalau udah ngomong Allah dan Rasul, yakin sepenuh hati dan nggak ada ragu-ragu. Dan mereka itu sanggup membela Allah dan Rasulnya dengan jihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa. Cari itu dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat belasan. Orang-orang beriman tuh kalau diajak berangkat nggak pakai mikir. Kalau dikasih kesempatan, action, lakukan. Karena mereka tahu bahwa nggak semua orang diundang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak semua orang diundang. Kalau pernah nggak ya Bunda ngerasa bersalah, diundang sama sahabat, undangannya udah dikirim ke rumah, dia mantu, kemudian ketemu lagi kita. Beberapa hari berikutnya, atau berapa pekan, berapa bulan berikutnya ketemu sama sahabat kita yang kita sayangi. Terus dia nanya, kemana? Waktu saya bikin pesta, kok nggak datang? Kalau ada sahabat, keluarga, saudara nanyain kita nggak datang, memenuhi undangannya, kayaknya ada hal ya, ada rasa bersalah. Apalagi yang undang Allah nih. Kalau nggak berangkat, nanti bingung tuh kita. Kalau teman, saudara, sahabat kita, kita bohongin aja masih bisa. Kalau Allah mah nggak bisa. Ini yang undang Allah. Apalagi kita udah dianggap tamu VIP atau tamu VVIP. Di undangannya ada tulisan VIP atau VVIP. Nggak datang, aduh, merasa bersalah. Dan bagi Allah, kita ini VVIP, Bunda. Orang-orang beriman. Wahai ahlul Quran, VVIP. Jadi undangannya spesial. Kalau undangannya VVIP itu, ayah bunda, kita ngamplopnya sedikit, makanannya, jamuannya banyak banget. Benar nggak tuh? Jamuannya banyak banget. Duduk suruh paling depan. Orang belum pada makan di depan kita kue, buah, segala macam udah ada. Nanti orang pada ngantri panjang, kita mah duduk aja, makanan yang datang. Tamu VVIP. Sama kita. Kita memenuhi undangan Allah cuma dua doang, bekalnya iman sama jihad. Tapi jamuannya banyak dikasih sama Allah. Jamuannya tuh bebas dari azab. Jamuannya tuh masuk surga. Surganya nggak surga yang cemen, bukan yang kaleng-kaleng kata Ustaz Latih. Surganya adalah Eden. Udah begitu mengalir banyak sungai, bukan cuma satu sungai, banyak sungai. Istana yang semaunya apa jadi bikinin. Nggak cuma itu doang. Ada lagi kata Allah. Nanti terus menerus Allah tolong. Nasrum minallah. Wafathun qarib. Makin luas areanya. Asetnya makin banyak. Nggak bisa habis. Tuh tamu VVIP ya bunda. Tamu VVIP itu nggak seberapa ininya, amplopnya, tapi jamuannya banyak. Baliknya ya bunda. Jadi pantas kan
Yakinkan diri kita ini termasuk orang-orang yang diundang sama Allah, termasuk orang yang beriman. Jadi itu pelajaran berikutnya. Nggak tahu ini itu poin keberapa. Jadi pantaskan diri kita ini orang yang diundang. Kita ini orang yang dilabelin sama Allah beriman. Kita ini ahlul Quran. Jangan udah belajar lama, sekian bulan, sekian tahun, masih ngerasa nggak pantas. Ah, saya nggak pantas sebab ngajar Quran. Jangan, pantesin diri aja. Jangan ngebuat sudah Allah angkat, dia jatuhin lagi martabatnya. Cobain aja ya bunda. Belajar untuk mengajarkan. Nanti ya bunda bakal ketagihan. Ngerasa tuh derajat makin Allah tinggi. Jadi pantaskan diri kita ini hamba yang Allah panggil. Hamba yang dikasih label sebagai orang beriman. Jadi insya Allah kalau sudah memantaskan diri, nanti makin banyak tuh amalan-amalan jadi mudah. Karena saya sudah mengajarkan Al-Quran, nanti insya Allah belajar Al-Qurannya lebih gampang. Percaya. Karena saya ini mau membiasakan diri tahajud, qiyamul lail, sholat yang fardunya jadi enteng gampang. Ntar tahajud udah, saya mau duha. Nanti semuanya jadi gampang semua. Mau wajibnya, mau sunnahnya, semua jadi gampang. Lebih dahsyatnya lagi, qiyamul lail udah, duha udah, rawatib udah. Ntar dia malah nyari-nyari tuh. Sholat sunnah apa lagi ya yang saya mau ngamalin gitu. Dia bakal dimudahkan semua. Fasanuyassiruhu lil yusra dalam surah Al-Lail. Kami akan mudahkan dia. Semua maunya jadi mudah. Sedekah mudah, infak mudah, wakaf mudah. Semua muanya. Amal soleh tidak. Gitu. Yang menurut orang itu susah. Kemarin waktu ngobrol sama ketua masjid di Selawi, Haji Hasan Nawar, Ayah Mujiono, di samping saya tuh, menyimak. Ini usbab kata Haji Hasan, orang tuh banyak yang untuk duduk di masjid ngaji itu nggak bisa, nggak betah. Mau diundang berkali-kali nggak bisa. Dan ayah bunda pasti juga punya tuh kerabat, sahabat yang diajak kita juga sampai capek kita ngajakin. Nggak bisa, nggak betah. Tapi ada orang yang, Masya Allah, diajak ngaji Iqra bisa, mau. Udah gitu diajak ngaji Tamis, mau. Diajak ngaji Kauri, mau. Semuanya mau. Masya Allah. Sama juga nih. Udah ngaji sama Usbab sampai jam 6. Ntar langsung ada yang ngajakin murojaah. Pagi ikut. Ntar sore ada yang ngajakin murojaah. Ikut. Malam ada lagi. Ikut lagi. Masya Allah. Gak bosan apa gimana nih? Jadi itu yang disebut kami mudahkan semua punya urusan jadi mudah. Ditolongin sama Allah. Dan ayah bunda, nah itu yang disebut pantaskan diri. Kalau sudah dipanggil sama Allah, orang yang beriman, pantaskan diri. Termasuk dipanggil sama Allah haji, dia udah punya rezekinya, dia sehat, umurnya, kesempatannya, semuanya ada. Jangan ngomong, saya mau takut berangkat haji. Ada tuh, sampai sekarang. Udah semua maunya punya, nggak berani berangkat haji. Udah pantas sendiri. Saya pantas datang ke rumah Allah. Meskipun duit belum ada. Meskipun kesempatan belum ada. Meskipun kesehatan belum memungkinkan. Tapi saya dipanggil sama Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilan. Nah itu pantaskan diri kalau Allah sudah panggil. Jangan ngomong saya nggak pantas. Bisnis udah. Jadi tamu Allah udah. Yang ketiga, jadi memanaskan diri dengan gelar yang Allah sematkan pada diri kita. Yang keempat, ala dulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Mau nggak aku tunjukkan sama Allah sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Yang keempat nih, ambil kesempatan baik kalau Allah tawarkan. Ya, benar. Dan jangan pakai mikir, tidak usah ada jeda. Kalau ada kesempatan baik, Allah ilhami ayah bunda, apapun. Setiap hari mungkin ada ribuan Allah ilhami ke kita. Tiba-tiba jam segini, oh saya mau infak, langsung infak. Nggak usah pakai jeda. Tiba-tiba Allah tunjukkan ada orang yang sepertinya perlu bantuan. Bantuin, bunda. Eh, tiba-tiba keingat saudara kita yang entah di mana, mungkin udah puluhan tahun. Tiba-tiba Allah ilhami, kelihatan wajahnya, doain langsung, doain. Nggak usah pakai jeda. Dan itu nanti dianterin sama Allah, ilham kebaikan banyak banget. Mau nggak aku tunjukkan? Kalau Allah bilang mau nggak aku tunjukkan, itu tandanya itu tawaran terbaik. Allah lagi pilih. Allah sedang pilih kita. Jangan pakai di jeda tuh. Dan setiap hari ada ribuan, ribuan. Ah, ini ayam pada pada berkokok nih, belum kasih makan langsung aja ya bunda. Dan saya pernah cerita kepada ayah bunda, sahabat saya di Condet, Hasan namanya, dapat ilmu dari walidnya, dari abahnya. Setiap pagi cuma modal beras 1 jumput doang di teras belakang rumahnya. Dia tebar, dia sedekah sama burung liar. Awalnya cuma 1, 2 ekor, sekarang ratusan dari beras sejumput. Dan burung-burung liar tuh jadi kenal rumahnya dia. Masya Allah. Jadi di halaman rumahnya, di belakang, dia sebar itu. Segitu gampang. Bunda, tahu nggak? Banyak orang yang punya beras, tapi nggak dikasih kesempatan berbuat baik sama Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Saya tanya sama beliau, dari mana antum tahu? Abah Ana Ustaz, Walid Ana yang ngajarin. Walid antum dari mana? Nggak tahu Ustaz. Kata Hasan. Ya Allah, itu ada amal soleh yang nggak semua orang tahu, tapi Allah ilhami. Allah ilhami. Maka kalau Allah kasih ilham, tawarkan kebaikan, nggak usah mikir, ya Bunda. Kerjain. Itu tanda Allah lagi pilih. Nih kita nih, saya nih yang dipilih sama Allah. Jalanin, jalanin. Dan seperti ucapan Ibrahim dalam surat As-Saffat, dari negerinya dia berangkat ke Mekah. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku berangkat menghadap Robku. Aku percaya pasti ia akan memberiku petunjuk. Jadi kalau sudah dikasih ilham sama Allah, berangkat, kerjakan. Udah nggak usah pakai ntar-ntar, nggak usah pakai tapi, langsung aja. Karena nggak semua orang dikasih ilham kebaikan semua. Wah, hebat banget nih. Pagi ini airnya pendek tapi dalam. Hal adulukum, mau nggak aku tunjukin sama Allah? Ya mau ya Allah, mau, mau, mau. Kalau seorang raja, seorang presiden ngomong, mau nggak nih ada pos kosong. Apa? Presiden, komisaris. Mau, 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 mau. Mau nggak jadi menteri? Mau, mau, mau. Gitu. Langsung, mau lagi posisi di mana, langsung udah datang ke sana itu. Ini yang nawarin langsung Allah. Hal adulukum. Mau nggak nih? Ada proyek. Proyeknya apa nih? M apa T? T. Mungkin ribuan T. Mungkin jutaan T. Mau ya Allah, mau udah. Nggak usah pakai tapi. Nggak usah pakai tapi. Ada seorang supir cerita sama saya. Dia ngasih makan ketemu orang gila. Dia ajak ngomong kagak bisa. Ditanya-tanya nggak jawab. Bingung.
maka diturunin di trotoar sama dia. Dan dia tatap orang gila nih. Kok seperti di IBA, Pak mau makan nggak? Nggak dijawab juga. Dia beliin nasi bungkus cuma 10.000. Dikasih nih Pak makan Pak. Enggak juga. Tapi nggak tahu ya. Pas Bob, saya bukain tuh bungkusan. Begitu saya taruh, ya Allah, itu orang gila. Dari tadi dia ajak ngomong tatapannya kosong. Dia tatap tuh, itu nasi. Tapi tatapannya tajam. Dia nggak langsung makan. Habis itu dia natap saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tiba-tiba tangannya gini. Ke langit. Orang gila coba yang. Bunda, pernah nggak seumur hidup didoain sama orang gila? Ini Harun nih cerita ke saya. Dia begini, Bang. Masya Allah. Tadinya kalau saya sanggup, saya mau dengar tuh orang gila doa apa buat saya. Tapi daripada saya pecah tangis di depan orang gila, terus orang-orang pada lewat, sama gilanya lu, sama dia. Maka saya masuk ke mobil. Saya tinggalin tuh. Tapi dari spion tengah saya lihat orang gila ada macam begini doa. Nggak nyampe seminggu, Usbok, hidup saya berubah. Kata supir ini, namanya Harun. Berubah gimana, Harun? Nggak nyampe seminggu. Saya dikasih Allah rezeki tidak terduga, nggak kurang dari 500 juta. Dan saya yakin, kata Harun, rezeki yang tidak terduga yang banyak banget menurut saya itu karena doa orang gila yang saya kasih makan nasi bungkus 10.000. Eh, Bunda, berapa banyak orang gila di sekeliling kita. Tapi kalau Allah belum gerakin hati kita, nggak bakal kita bisa nolong mereka. Ini yang disebut hal adulukum. Mau nggak aku tunjukin? Kata. Ini bisnis cuma dua, cuma informasi sama koneksi. Udah itu doang. Mau nggak aku tunjukin? Mau ya Allah, mau, mau. Apapun mau. Nggak usah pakai tapi. Tunjikum min azabin ali. Hebatnya lagi ini bisnis bukan cemen-cemen. Bukan kaleng-kaleng. Ini bisnis level pertama aja azab Allah jauhin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali. Waktu subuh pada maghrib. Setiap kali kita baca Allahumma ajirna atau ajirni minan nar, maka neraka jahanam juga bilang, ya Allah, Allahumma ajirhu minni. Lindungi dia ya Allah dari panasnya api. Masya Allah ya Bunda. Banyak nih ya, Bob menerima orang yang bertobat. Bertobat karena kekeliruan saat menjabat. Banyak. Bertobat karena kesembronoan ketika bisnis. Banyak. Dan nyesel. Bingung. Bingung bagaimana nebusnya. Karena keliruan dalam bisnis, Masya Allah. Apalagi kalau dipakai yang buat maksiat, buat treatment, buat entertain, sampai alkohol, sampai zina, sampai macam-macam. Insya Allah. Bingung ya Bunda. Jangan ngira bahwa orang yang banyak duit itu bahagia terus. Enggak. Terus gue udah ketemu banyak orang. Dulu korupsi bangga, makin banyak aset bangga. Cuma satu anak aja dia nangis ketakutan. Karena anaknya udah setan banget terus bawa anak saya. Terus belum sampai ditawarin 13 hektar, 20-an hektar resort di Gunung Halimun, 6 hektar di Ciapus, masih banyak lagi aset-asetnya. Saya bingung nih, sebab banyak banget. Dan itu semuanya udah bagus-bagus tuh ya Bunda. Udah jadi duit, bingung. Emang kenapa Pak? Tanya saya. Istri saya udah meninggal, sebab anak saya cuma satu, tapi setan Pak. Baru anak satu aja dia bingung. Kenapa? Karena, oh iya, karena semua asetnya hasil korupsi.
Maka di dunia aja banyak orang bingung. Apalagi nanti di akhirat Bunda bisa ngapa-ngapain lagi. Nah ya Bunda, Usbok sering ketemu yang kayak begini-gini nih. Mungkin ayah Bunda juga pengalaman hidupnya juga sering ketemu sama orang-orang seperti ini. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi Masya Allah, hampa, bingung. Ada satu kelompok, 5 atau 6 orang datang ke Usbok. Bisnisnya 1 triliun setahun. Bingung. Kenapa? Udah jadi target baris krim. Baru baris krim aja udah ketakutan, apalagi nanti malaikat-malaikat penjaga neraka. Waduh, belum, belum. Belum dipakai rompi oranye atau rompi kuning, belum. Baru berasa di target aja udah takut, panik, udah nggak bisa mikir. Maka ya Bunda, ini bisnis keren banget sampai kata Allah. Kalian bakal selamat dari azab yang pedih. Ya Bunda, yang punya bisnis, kalau dikejar pajak puyeng nggak tuh? Gawatnya lagi Usbok nih, orang pajak nggak cuma tahun ini, tahun-tahun yang udah lama masih dibuka-buka. Itu banyak yang konsultasi ke Usbok. Masya Allah. Jadi bisnisnya dibongkar aja pembukuannya udah gemeter sama petugas pajak. Dah, nggak usah banyak-banyak dah ceritanya. Udah segitu aja. Itu yang bisnis yang diperiksa sama dunia, apalagi di akhirat. Tapi Allah garansi. Namanya amnesti. Nah, kalau di Indonesia tax amnesti. Nah, ini amnesti dari Allah. Tunjikum min azabin alim. Itu amnesti. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya termasuk orang yang dapatkan informasi mahal ini. Menjadi orang yang punya koneksi hebat dengan Allah. Nah, pesan Usbog ayat 10, 13, jagain. Nikmatin, amalin. Nah, kalau bisa satu surat nanti As-Saff 1 sampai 14. Nah, itu jagain, nikmatin. Nah, semuanya lah. Semua surat yang sudah kita pelajari. Nah, nikmatin, jagain. Kenapa? Karena Allah tahu. Karena Allah lihat ayah bunda semuanya sudah pantas. Jadi ahlul Quran, pantas. Jadi orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Sehat selalu. See you.